Makam Sultan Iskandar Muda. Pada saat masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai masa kejayaan. Sultan Iskandar Muda wafat pada tanggal 27 Desember 1636. Pada saat berlangsungnya Perang Aceh, makam Sultan Iskandar Muda sempat dihilangkan oleh Belanda. Kemudian pada 19 Desember 1952, seorang permaisuri Sultan Aceh bernama Pacut Maurah memberikan petunjuk keberadaan makam Sultan Iskandar Muda sehingga bisa ditemukan kembali. Kini, makam Sultan Iskandar Muda berada di dekat Rueng Daraway. Kompleks Makam Imogiri. Kompleks Makam Imogiri, atau dikenal dengan Pemakaman Pajimatan Imogiri, adalah kompleks pemakaman ketiga yang dibangun dinasti Mataram Islam setelah pemakaman Kota Gede dan Giri Loyo. Pemakaman ini dibangun khusus untuk makam raja dan keturunan dari Mataram Islam. Kompleks Makam Imogiri terletak di Bukit Merak, Dusun Pajimatan, Giri Rejo, Kapanewon Imogiri, Bantul. Kompleks Makam Imogiri ini dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1632. Nama Pajimatan Imogiri berasal dari gabungan dua suku kata yaitu jimat yang mendapat awalan pa dan akhiran an untuk menunjukkan tempat untuk jimat atau pusaka. Sedangkan Imogiri berasal dari kata ima atau hima yang berarti berawan atau awan yang mengelilingi dan giri yang berarti gunung. Sehingga Imogiri berarti gunung berawan atau gunung tinggi. Dengan demikian, Pajimatan Imogiri artinya gunung berawan yang merupakan tempat bersemayamnya jimat atau pusaka bagi kerajaan Mataram Islam. Raja yang pertama kali dimakamkan di sini adalah Sultan Agung. Mataram Islam terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Namun, meskipun Mataram Islam sudah terbagi dua, kompleks makam Imogiri masih menjadi tempat pemakaman raja-raja dan keturunannya dari kedua kesultanan tersebut. Kompleks makam ini terbagi menjadi 8 kelompok makam, yang berada di area puncak bukit, yang masing-masing disebut Kedaton. Yaitu Kedaton Sultan Agungan, Kedaton Pakubuanan, Kedaton Bagusan, Kedaton Astana Luhur, Kedaton Giri Mulyo, Kedaton Kasuwargan Yogyakarta, Kedaton Besiaran, dan Kedaton Saptarengga. Makam-makam tersebut mempunyai gaya arsitektur yang bervariasi. Namun ada dua raja yang tidak dimakamkan di kompleks makam Imogiri ini, karena kondisi yang tidak memungkinkan yaitu Sultan Amangkurat I, karena meninggal dunia saat perjalanannya mencari bantuan ke Batavia, dan Sultan Hamengkubuwono II yang meninggal saat perang di Ponegoro. Kompleks Makam Raja-Raja Talo. Kompleks Makam Raja-Raja Talo merupakan situs cagar budaya, dan menjadi pilihan wisata sejarah untuk para wisatawan. Kompleks Makam Raja-Raja Talo digunakan dari abad ke-17 hingga 19 Masehi. Kompleks makam ini terletak di dalam ruang lingkup Benteng Talo, tepatnya Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Kompleks makam ini telah mengalami 2 kali pemugaran mendekati bentuk aslinya pada tahun 1974 sampai tahun 1975, dan tahun 1981 sampai tahun 1982. Makam Raja-Raja Talo ini, dulunya merupakan bukit kecil di tepi laut dan sungai. Namun, sekarang sudah menjadi pemukiman penduduk. Di dalam kompleks pemakaman itu, terdapat beberapa makam dengan beragam keadaan. Ada yang utuh, ada juga yang sudah rusak. Makam-makam tersebut merupakan makam keluarga bangsawan dan raja kerajaan Talo. Di dalam kompleks pemakamannya, terdapat 3 tipe makam yaitu kubang, papan batu, dan kubah. Tipe kubang berbentuk susunan balok batu persegi, biasanya digunakan untuk makam raja, pejabat atau pembesar istana. Tipe papan batu terbuat seperti bangunan kayu yang berbentuk persegi panjang. Adapun tipe kubah, bangunannya beratap melengkung, menaungi makam di bawahnya. Astana Girigondo. Astana Girigondo atau Pasarean Girigondo merupakan kompleks pemakaman untuk Adipati Pakualaman dan para kerabatnya. Kompleks pemakaman ini terletak di atas perbukitan Menoreh, Kelurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Karena terletak di daerah perbukitan, kompleks pemakaman ini berada di kemiringan tanah.
Dari prasasti yang terdapat di pintu gerbang, dinyatakan bahwa sebelum tahun 1900, Paku Alam kelima meminta untuk dibuatkan makam. Sebelum dibangun Astana Girigondo, para adipati Paku Alam dimakamkan di Pasarean Hastana Kita Ageng, di Kota Gede. Di Astana Girigondo inilah dimakamkan Paku Alam kelima hingga Paku Alam ke-9. Kompleks pemakaman ini terdiri dari 6 teras yang dihubungkan dengan anak tangga. Area teras 1 adalah tempat pemakaman keluarga Pakualaman yang terdiri dari istri, anak, dan menantu. Untuk memasuki area pemakaman, terdapat anak tangga yang jumlahnya sekitar 258 buah. Hingga saat ini, Astana Girigondo menjadi tempat wisata religi. Banyak wisatawan yang datang untuk berziarah ke makam-makam para leluhur. Asta Tinggi Sumenep. Dalam bahasa Madura, Asta Tinggi disebut dengan Asta Raja. Asta berarti makam. Sehingga Asta Tinggi Sumenep merupakan pemakaman raja, keluarga, dan kerabat-kerabat Kadipaten Sumenep. Asta Tinggi terletak di Jalan Asta Tinggi, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Asta Tinggi Sumenep dibangun sekitar tahun 1750, atas perintah Panembahan Somala. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat pertama, dan Panembahan Natakusuma kedua. Arsitektur yang digunakan pada kompleks Asta Tinggi Sumenep ini, dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan yaitu Hindu, Islam, dan Eropa. Menurut buku perjalanan dari Sugenep ka Batawi, karya Raden Sastro Subrata, terbitan Balai Pustaka tahun 1920, dinyatakan bahwa di Asta Tinggi Sumenep pernah terjadi pengeboman jarak jauh oleh tentara Inggris. Saat itu, penjajah Inggris mengira Asta Tinggi adalah istana kerajaan. Namun untungnya, pengeboman tersebut jatuh di luar kawasan sehingga tidak menghancurkan Asta Tinggi. Asta Tinggi Sumenep terbagi menjadi 7 kawasan yaitu kawasan Asta Induk, kawasan makam Ki Saunggaling, kawasan makam Pati Mangun, kawasan makam Kanjeng Kai, kawasan makam Raden Adipati Pringgoloyo, kawasan makam Raden Caka Sudibyo, dan kawasan makam Raden Wongsokusumo. Dulunya, Asta Tinggi tidak disertai pagar melainkan hanya berupa rimba belantara dan bebatuan terjal. Kemudian, setelah Pangeran Rama menjabat sebagai Adipati Sumenep, ia membangun pagar. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.